Bapak Ibu sekalian, berkali-kali disampaikan soal inovatif, berkali-kali juga disampaikan soal waktu yang pendek, jadi proposal yang dibangun harus rasional, spesifik, relevan, judulnya langsung menarik minat untuk yang akan kasih duit, yang akan kasih duit, apa ya bahasanya? Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mempertajam lagi tentang yang tadi disampaikan oleh Mas Adi dan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dani tentang kriteria evaluasi dari SGP Indonesia ini, saya akan mengundang tadi, mohon maaf lupa, Mbak Ika Widianingrum untuk bergabung bersama kita. Mbak Ika. Hai Mbak. Halo ya, Mbak. Halo, sehat ya Mbak ya? Lagi di mana ini? Alhamdulillah. Aku masih di kampung halaman Mbak. Oke. Sehat ya Mbak ya? Yang penting sekarang sehat dan gembira. Mbak Ika sudah siap presentasinya? Udah Mbak, siap. Oke, waktu Mbak Ika kurang lebih 60 menit sama seperti Mas Adi tadi. Silakan Mbak Ika. Ya, makasih Mbak Tino. Sebelumnya aku mau menyapa dulu teman-temanku yang ada di meeting ini. Tadi aku melihat beberapa teman yang sudah kenal lama, sudah lama tidak berjumpa juga, ketemu di sini. Alhamdulillah, senang banget. Terus teman-teman yang baru kenal, yang baru melihat saya, salam kenal. Nama saya Ika, saya adalah liaison officer untuk SGP ini. Salam kenal ya semuanya. Nanti saya akan banyak membantu komunikasi proyek ini dengan teman-teman di Panabulu, kemudian di SCB, dan terutama dengan Direktorat KKH. Nah, ini supaya mempersingkat waktu, tadi di awal sudah ada pemaparan dari Mbak Dani yang dari SCB mengenai evaluation criteria untuk SGP Indonesia, khususnya dari kacamata RPCU atau dari kacamata timnya SCB. Tadi kan Mbak Dani juga sudah cerita banyak nih soal apa sih proyek ini, kemudian ini kerjasama antara siapa dan siapa, tujuannya apa dan sebagainya. Nah, saya mau menambahkan sedikit informasinya supaya mudah-mudahan teman-teman tidak tambah bingung, tetapi mudah-mudahan tambah jelas. Ini adalah diagram yang coba digambarkan mengenai small grant program untuk di Indonesia ini. Tadi dalam paparan awalnya Mbak Dani sudah ada. Ini saya coba tampilkan yang dalam bentuk diagramnya. Teman-teman tidak perlu pusing karena ini kita fokus saja dalam panah yang berwarna merah yang di bagian bawah kuning itu. Mohon maaf saya nggak bisa pakai pointers, jadi saya sebutkan aja ya. Teman-teman posisinya ada di bagian bawah lokal NGO itu sebagai nanti pelaksana atau grantis untuk proyek SGP ini. Nah, nanti adalah site kegiatannya ada di 2 taman nasional, di Leuser dan di Waikambas. Kemudian proposal yang akan teman-teman usulkan tentunya nanti disampaikan melalui Yayasan Panabulu sebagai service provider. Nah, tadi Mas Adi maupun Mbak Dani sudah beberapa kali menyebutkan ada namanya National Working Team, kemudian ada National Steering Committee dan lain-lain. Nah, itu ada di dalam kotak yang warnanya abu-abu tua. National Working Team itu di situ tertulis anggotanya siapa saja, ada di situ ada Direktorat KKH, kemudian ada Sekretariat Ditjen KSDAE, Badan Litbang dan Inovasi. Hampir semuanya komponennya terdiri dari unsur-unsur di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Direktorat Jenderal KSDAE. Kalau National Working Team ini lebih ke technical level untuk di Kementerian LHK atau Ditjen KSDAE-nya. Kemudian National Working Team ini akan menyampaikan laporan atau update progress kepada yang namanya National Steering Committee. Nah, anggota dari National Steering Committee ini isinya adalah direktur-direktur yang terkait di lingkup KSDAE. Ada Direktorat PIKA, KK, kemudian PJLHK, kemudian ada juga terutama KKH ya sebagai chairnya, dan ada Dirjen KSDAE sebagai Dirjen KSDAE adalah chair dari National Steering Committee.
Kemudian karena ini levelnya adalah steering committee, tidak hanya KSDAE tapi ada juga dari Biro Perencanaan di KLHK dan tentunya dari eksekutif direkturnya SCB. Nah ini nanti tadi yang banyak disebut oleh Mbak Dani dan Mas Adi dalam paparannya. Di sini ada kotak kotak pinggirannya coklat nih, ada PMM dan CMB. Ini adalah dua dokumen, kalau boleh saya bilang semacam kitabnya SGP ini. Jadi substansi yang akan dikerjakan di dalam proyek ini mengacunya kepada PMM, CMP, dan bisa juga dokumen lain yang tadi Mas Adi sebutkan sebagai lampiran dari TOR untuk cycle 3. Nah, saya akan masuk kepada review atau bagaimana sih proposal yang diusulkan teman-teman nanti akan dievaluasi atau akan direview atau akan dinilai oleh tim reviewer. Ada 3 proses tadi Mas Adi sudah menyampaikan. Yang pertama administrative review oleh service provider. Mas Adi dan tim akan menentukan kelengkapan administrasinya. Tadi mulai dari MOU, rekomendasi, kemudian legalitas organisasi dan lain-lainnya itu di administrative review. Kemudian substantive review ada 2 tahap. Tahap pertama akan dilakukan oleh NWT yang tadi isinya adalah Direktorat Lingkup KLHK dan juga Badan Litbang. Kemudian akan dilanjutkan dengan substantive review oleh RPCU yang tadi prosesnya sudah dijelaskan oleh Mbak Dani secara detail di awal. Nah, di dalam substantive review ini akan mencakup juga review mengenai budget. Jadi tim Penabulu nanti akan membantu teman-teman dalam melihat apakah usulan budget di dalam proposal itu sesuai atau tidak dengan standar-standar maupun dengan tata cara yang ada di SGP. Nah, NWT, saya nanti akan lebih banyak menyampaikan apa sih yang akan dinilai oleh NWT ketika beliau-beliau membaca proposal yang diusulkan teman-teman. Nah, NWT ini tidak hanya melihat substansinya, tetapi juga akan mengecek usulan budgetnya, termasuk akan melakukan budget exercise. Misalnya untuk program X yang diusulkan dalam satu proposal itu akan di-exercise apakah di lapangan itu sesuai atau tidak, seperti itu. Kemudian tadi sudah disebutkan juga berulang-ulang, ini adalah tematik fokus dari SGP di Indonesia. Ada 8 tematik fokus. Kenapa kami mengulang-ulang tematik ini? Ini karena menjadi sangat penting belajar dari pengalaman siklus sebelumnya, khususnya siklus 2, itu banyak sekali catatan-catatan oleh reviewer dari NWT terutama, sepertinya pengusul proposal itu tidak benar-benar menjawab tema yang diminta, yang menjadi fokus dari SGP Indonesia. Sehingga dalam training ini kami ingin benar-benar menggarisbawahi supaya teman-teman memastikan bahwa usulan proposal yang disusun nanti benar-benar masuk di dalam salah satu dari 8 tematik ini. Kemudian tadi juga Mas Adi sudah menampilkan matriks ini. Ini adalah tematik fokus, tematik area dari SGP yang 8 tadi itu, mana saja yang sudah dikerjakan di siklus 1 dan siklus 2. Di siklus 3 nanti harapannya tidak mengulang lagi, tetapi bisa juga merupakan scaling up dari yang sudah dikerjakan sebelumnya, tapi tidak mengulang yang sudah dilakukan di siklus-siklus sebelumnya. Nanti secara detail di slide-slide berikutnya akan saya jelaskan. Nah, ini juga spesifik issues yang tadi sudah dibahas sangat rinci oleh Mas Adi. Untuk di Gunung Leuser dan di Waikambas, 4 baris pertama itu adalah tema konservasi keanekaragaman hayati. Yang ada di Gunung Leuser itu spesifik isu yang memungkinkan untuk dikerjakan dalam siklus 3, itu ada perlindungan dan pemanfaatan secara lestari dari sumber daya alam, kemudian peningkatan database sistem untuk keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi, kemudian studi atau monitoring terhadap spesies terancam punah dan restorasi ekosistem. Sedangkan di Taman Nasional Waikambas ada konservasi dan perlindungan spesies kunci. Spesies kuncinya tadi sudah disebutkan, ada badak, kemudian gajah, dan lainnya. Kemudian di Waikambas juga ada studi untuk invasive spesies dan ekosistem restoration. Ini sama dengan yang ada di Gunung Leuser. Nah, untuk baris ke-5
sampai berikutnya sampai terakhir ini adalah termasuk dalam kelompok livelihood improvement dan ecotourism development. Dua-duanya di kedua taman nasional sudah diidentifikasi ini adalah spesifik isu yang mungkin dapat dikerjakan oleh teman-teman di sana. Misalnya untuk agroforestry berkelanjutan, kemudian ketahanan pangan, kemudian pengembangan hasil hutan bukan kayu, kemudian pengembangan sistem pasar, value change, dan inovasi untuk pembibitan dan lain-lainnya sampai ke bawah. Tadi sama Mas Adi sudah dijelaskan secara detail. Ini menurut saya menjadi guidance yang sangat berguna untuk teman-teman supaya teman-teman bisa lebih fokus mau mengerjakan apa sih yang memang dibutuhkan oleh Taman Nasional Gunung Leuser maupun Taman Nasional Waikambas di siklus ketiga nanti. Kemudian catatan pentingnya untuk siklus 3 yang pertama adalah teman-teman ketika menyusun program yang akan dilakukan itu harus disesuaikan bagaimana supaya program yang disusun yang akan dikerjakan itu cocok dengan tematik fokusnya SGP yang 8 tadi itu. Kemudian program yang diusulkan sebaiknya tidak mengulang program yang sedang berjalan atau proyek yang sudah ada. Ini tidak hanya terbatas pada programnya SGP di siklus 2 yang sekarang masih berjalan maupun program lain di luar proyek SGP. Misalnya di Taman Nasional Gunung Leuser dan Waikambas ini kan ada proyek-proyek lain atau kegiatan-kegiatan lain. Nah, diharapkan yang usulan teman-teman untuk cycle 3 di SGP ini tidak mengulang yang sedang berjalan maupun proyek yang sedang ada. Apalagi yang nomor 3, jangan sampai mengusulkan proyek atau program yang sama di lokasi yang sama. Misalnya di Taman Nasional Waikambas ada program pengembangan livelihood untuk misalnya untuk pembangunan demplot HHBK. Ternyata di sana sudah ada di Desa Braja Harjosari misalnya. Ternyata di Braja Harjosari sudah ada proyek yang sama dengan kegiatan yang sama dengan komoditi yang sama. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Kemudian yang terakhir, teman-teman di-encourage untuk bisa menyusun proyek yang baru atau program yang baru, yang kreatif dan inovatif, bisa juga merupakan upscaling dari proyek atau program yang sebelumnya. Misalnya ada teman-teman yang sebelumnya sudah melakukan kegiatan dalam kerangka microgrant-nya SGP, karena microgrant kan sangat kecil kegiatannya, kemudian anggarannya juga kecil. Nah, ternyata hasilnya mempunyai peluang untuk bisa di-upscale dalam konteks yang lebih luas, baik programnya diperbesar maupun site-nya atau lokasi kegiatannya dilakukan di areal yang lebih luas lagi, namun tetap dalam kerangka lokasi-lokasi yang diperbolehkan di dalam konteks SGP. Ini catatan-catatan penting untuk teman-teman ketika nanti menyusun proposal untuk siklus 3. Yang berikutnya, saya akan menyampaikan evaluation kriteria menurut pandangan dari National Working Team atau NWT. Pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Dani dan Mas Adi. Kalau Mbak Dani menyampaikan pandangan dari sisi SCP atau RPCU-nya, tim reviewernya SCP. Kalau dari NWT sama pada prinsipnya. Yang pertama yang dilihat adalah substansi teknis dari proposal tersebut. Teman-teman harus memastikan bahwa proposal yang diusulkan itu konform dengan tematik fokus yang 8 tadi. Jangan lari dari 8 tematik tersebut. Artinya memang proposal diusulkan untuk menjawab panggilan proposal yang sudah disampaikan oleh tim Penablu yang secara detail sudah disebutkan di dalam TOR-nya. Nah, itu benar-benar diperhatikan rincian apa yang boleh, apa yang tidak bolehnya itu benar-benar diperhatikan. Kemudian yang kedua, proposal harus relevan dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh SGP. Nah, indikator ini bisa dilihat di dalam dokumen-dokumen referensi yang tadi kata Mas Hadi dilampirkan di dalam call for proposalnya. Ada PMM, kemudian ada CMP, atau yang terbaru mungkin untuk di Taman Nasional Gunung Leuser, mereka sudah menyusun rencana pengelolaan jangka panjang untuk Taman Nasional. Itu bisa menjadi acuan juga, sehingga teman-teman bisa
lihat apa sih yang memang menjadi kebutuhan dari Taman Nasional dan community di sekitar Taman Nasional. Indikator SGP juga ada di dalam white paper yang sudah disebutkan juga tadi oleh Mas Adi. Teman-teman sebaiknya merefer dokumen-dokumen yang sudah dilampirkan tadi sebagai acuan untuk menyusun proposalnya. Kemudian NWT juga akan melihat apa sih impact atau benefit dari program ini kalau nanti dijalankan. Jadi akan dinilai apakah dampak atau manfaat yang akan diperoleh ketika teman-teman calon proponen ini melaksanakan program yang diusulkan, karena temanya adalah konservasi keanekaragaman hayati dan livelihood improvement, maka NWT akan melihat dampaknya terhadap kedua hal tersebut apa. Kemudian yang berikutnya yang paling penting juga tadi disebutkan oleh Mbak Dani, clear problem statement. Di dalam proposal yang diusulkan, teman-teman harus sangat jelas menyebutkan masalah apa yang ingin diambil atau ingin diselesaikan dengan melakukan program tersebut. Sehingga tadi juga disampaikan oleh Mbak Dani dan Mas Adi, jangan mengusulkan program yang tinggi di awang-awang, tetapi implementasinya sulit. Dan kita juga harus ingat bahwa program ini untuk siklus 3 ini waktunya hanya maksimal 1 tahun, 12 bulan, sehingga kita harus benar-benar memastikan problem apa yang ingin di address di dalam proposal atau program yang diusulkan oleh teman-teman. Kemudian tentukan juga dengan jelas apa goals dan objektifnya serta aktivitasnya apa yang akan dilakukan untuk menjawab objektif yang sudah ditentukan. Itu. Kemudian metodologi. NWT akan menilai metodologi yang digunakan oleh teman-teman di dalam melaksanakan programnya. Misalnya, ketika teman-teman mengusulkan program konservasi spesies terancam punah, misalnya badak atau gajah. Nah, metodologi yang digunakan apa? Apakah di situ ada konsep kebaruan di dalam metodologinya? Apakah ada konteks inovasinya di dalam metodologi yang digunakan? Kemudian metodologi juga termasuk ketika teman-teman melaksanakan program, apakah ada metode yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi supaya memastikan program-program yang dijalankan ini sesuai dengan target, baik target waktu maupun target capaian outputnya. Nah, nanti untuk target capaian output dan lain-lain, Mas Syukur tampaknya akan membahas lebih detail di dalam paparan maupun materi trainingnya. Nah, kemudian yang terakhir, untuk yang technical substance itu NWT pastinya akan melihat apakah teman-teman proponen ini sudah mempertimbangkan potensi resiko dan solusi yang memungkinkan ketika resiko-resiko itu terjadi. Misalnya, kalau yang paling gampang kan saat ini kita sedang dalam pandemi COVID-19. Nah, resiko-resiko apa yang mungkin bisa ditemui ketika teman-teman menjalankan program di lapangan. Kemudian antisipasi solusinya seperti apa. Nah, itu juga akan menjadi bagian yang dinilai oleh NWT. Ini kemudian aspek lain yang dinilai, tadi sudah saya sebutkan bahwa NWT tidak hanya melihat substansinya, tetapi juga akan melihat exercise budgetnya. Apakah budget yang digunakan, yang diusulkan itu satu, conform dengan SGP cost norms. Nanti Mbak Rizka dan Mas Mario mungkin akan banyak mengasis teman-teman bagaimana menyusun rencana anggaran yang sesuai dengan SGP cost norm ini. Ini agak detail, sangat rigid, tetapi menurut saya itu sangat membantu kita dalam memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan kita ini akuntabel, gitu. Karena dimanapun kegiatan dengan support pendanaan dari manapun itu harus prinsipnya akuntabel. Kemudian yang kedua, budget rasional. NWT akan melihat apakah budget yang diusulkan itu memang rasional sesuai dengan usulan kegiatannya. Karena NWT ini kan anggotanya technical level di Taman Nasional dan di Direktorat di lingkup KSDAE. Sehingga beliau memahami nih ketika merancang program kegiatan termasuk dengan usulan anggarannya itu apakah cocok atau rasional atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga, cost effectiveness plan. Jadi rencana kegiatannya apakah dari sisi pembiayaannya itu efektif pelaksanaannya.
Artinya kita mengupayakan supaya sumber daya yang kita gunakan ini efektif pelaksananya di lapangan untuk mencapai target-target output yang sudah kita set. Kemudian yang ketiga, selain financial aspect adalah pertimbangan lainnya yang akan dinilai akan menjadi pertimbangan NWT dalam penilaian proposal. Yang pertama adalah organization capabilities. Tadi juga Mbak Dani sudah mengupas panjang dari sisi RPCU, ini juga menjadi pencermatan yang cukup penting. NWT akan melihat relevance skill dari lembaga yang mengusulkan. Misalnya teman-teman mengusulkan suatu kegiatan yang memang menjadi kekuatan dari sisi kapasitas dan skills, itu akan menjadi nilai tambah atau menjadi kekuatan proposal teman-teman. Kemudian experience itu tidak hanya experience dari sisi teknis, tapi experience juga mungkin manajerialnya. Kemudian experience apakah memang teman-teman familiar dengan area yang menjadi target program. Misalnya, meskipun teman-teman banyak bergerak di kegiatan terkait dengan Kementerian LHK atau Ditjen KSDAE, tetapi akan dilihat apakah memang punya pengalaman yang relevan untuk mengerjakan usulan program yang diusulkan dalam konteks SGP ini. Gitu. Kemudian gender mainstreaming. Jadi di Kementerian LHK dan semua kementerian lingkup di Indonesia itu biasanya kita juga banyak mendorong supaya program-program atau kegiatan-kegiatan itu mengutamakan kesetaraan gender. Nah, di situ akan dilihat juga apakah teman-teman dalam proposalnya juga sudah mempertimbangkan itu atau belum. Termasuk tadi Mbak Dani juga menyebutkan apakah program-program sudah mempertimbangkan keberadaan atau dukungan untuk disadvantaged persons. Beberapa teman atau kelompok atau organisasi menyebut dukungan terhadap kelompok-kelompok yang termarginalisasi, atau tadi istilahnya dari RPCU beda lagi. Nah, intinya sama. Apa yang dinilai oleh NWT itu tidak jauh berbeda dengan yang akan dinilai oleh RPCU. Tetapi karena NWT ini adalah orang-orang yang duduk di dalam pengelolaan kawasan di Taman Nasional Gunung Leuser dan di Waikambas dan tahu persis kondisi kebutuhan di sana, maka penilaian mereka akan lebih memberikan gambaran secara teknisnya seperti apa yang dibutuhkan dan reality yang biasa dikerjakan oleh teman-teman NWT seperti apa. Nah, nanti akan diketemukan dengan usulan-usulan yang teman-teman sampaikan di dalam proposal. Jadi saya untuk mendapatkan tadi usulan program atau intervensi yang memang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat maupun oleh Taman Nasional, saya mengajak teman-teman untuk kita menggunakan analisis pohon masalah. Ini sebenarnya analisis yang menurut saya teman-teman pasti sudah sangat familiar, sangat mudah dan sangat membantu kita ketika menentukan kita mau melakukan intervensi terhadap masalah apa sih gitu. Yang di bagian tajuknya itu adalah symptoms yang kita lihat, kemudian problemsnya itu di batangnya itu dari symptoms yang terlihat itu sebenarnya masalahnya apa, kemudian kita identifikasi akar masalahnya seperti apa. Nah, nanti intervensi yang akan teman-teman kerjakan itu di level akar masalah. Akar masalah ini juga bisa nanti ditarik lagi dan bisa jadi akar masalah yang ada di dalam pohon masalah ini ketika dibuat pohon masalah yang lain dia bisa menjadi satu masalah. Nah, itu yang ingin saya simulasikan di dalam pertemuan ini. Ini saya coba mengidentifikasi misalnya kita melihat simptom adanya penurunan populasi gajah. Kemudian ada juga simptom bahwa gajah merusak kebun milik masyarakat. Kemudian ada ketegangan antara Taman Nasional dengan masyarakat karena misalnya gajah sudah mulai masuk ke kawasan perkebunan atau pemukiman, sementara masyarakat memandang bahwa gajah ini harusnya dijaga atau dikelola oleh Taman Nasional. Sementara Taman Nasional mungkin memiliki pandangan bahwa masalah utamanya adalah bukan di gajahnya gitu. Nah, ini menimbulkan simptom-simptom seperti itu. Nah, kita identifikasi misalnya dari simptom ini ternyata problemnya adalah ada konflik antara manusia dengan gajah. Nah, kita tarik ke bawah lagi akar permasalahannya. Ada beberapa yang
saya coba identifikasi. Namun kalau teman-teman ada masukan atau ada koreksi, mohon ditambahkan karena terus terang saya bukan ahli gajah, saya hanya mencoba untuk menyusun berdasarkan logik maupun data sekunder yang saya baca. Misalnya akar masalah dari konflik gajah ini karena misalnya pendapatan atau penghasilan masyarakat lokal yang sangat minim. Kemudian adanya masyarakat yang membuat kebun di dekat hutan, sehingga otomatis itu merupakan jalur gajah, sehingga otomatis gajah akan merusak kebun tersebut. Kemudian ada tekanan populasi manusia, karena manusia sudah padat populasinya, berkembang terus, kemudian mendesak ke dalam hutan sehingga membuat kegiatan-kegiatan ekonomi maupun bisa jadi membuat pemukiman di sana. Kemudian ada persaingan komunitas dalam mendapatkan sumber daya hutan. Ini bisa jadi persaingan antara komunitas dengan gajah. Misalnya, komunitas melihat bahwa ada jenis-jenis tumbuhan yang bisa dikembangkan untuk kegiatan ekonominya, padahal jenis tersebut merupakan pakan gajah. Nah, ini menjadi persaingan antara gajah dengan manusia. Itu menjadi salah satu akar masalah, termasuk yang forest encroachment atau perambahan hutan. Perambahan hutan sendiri, kalau tadi saya sebutkan, bisa jadi akar masalah ini kalau teman-teman zoom in, itu bisa menjadi sebuah problem sendiri dan simptomnya berbeda lagi. Nah, itu tergantung bagaimana teman-teman akan meletakkan fokus terhadap persoalannya. Yang kemudian menjadi penting adalah dari problem yang sudah diidentifikasi dan akar masalah ini, teman-teman ingin membuat intervensinya di mana gitu. Akar masalah ini pun bisa ditarik lebih jauh lagi menjadi sub akar masalah, atau kalau dalam di pohon itu kalau akar masalah itu ada akar tunjangnya, kemudian sub akar masalah itu ada akar serabutnya. Nah, itu bisa ditarik lagi. Teman-teman bisa membuat intervensinya di akar masalah atau di akar serabutnya tadi, tetapi untuk intervensi yang lebih mengena, biasanya yang dilakukan adalah intervensi terhadap akar masalah yang langsung atau direct cause-nya. Gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman tidak bingung karena saya tidak terlalu pintar menjelaskan mengenai ini. Nah, kemudian kalau kita sudah menentukan tadi core problem dan akar masalahnya, kita bisa menguji ulang. Misalnya dengan pertanyaan analitikal seperti ini, apakah yang sudah kita identifikasi tadi, persoalannya, kemudian akar masalahnya, apakah memang itu menggambarkan kondisi realitas yang ada, ya, pertama. Kemudian apakah aspek-aspek ekonomi, politik, kemudian sosial budaya itu sudah dipertimbangkan di dalam analisis kita tadi. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa melihat penyebab dan sebab dan akibatnya. Jika kita melakukan intervensi, apakah menjadi lebih baik, menjadi lebih buruk, atau tetap. Kemudian kita bisa melihat seberapa serius sih konsekuensinya jika kita melakukan intervensi. Kemudian apa yang menjadi concern utama, perhatian utama. Kemudian kriteria yang penting yang perlu kita pikirkan untuk kedepannya seperti apa. Itu yang perlu kita gunakan, pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan untuk menguji apakah analisis kita itu benar. Yang berikutnya juga sama ini, apakah solusi yang memungkinkan dan sebagainya. Yang terakhir, dari keputusan yang kita buat ini, apa yang akan kita lakukan berikutnya, artinya intervensi apa yang akan kita lakukan. Nah, itu yang menurut saya penting kita cermati ketika menyusun intervensi yang akan digunakan teman-teman. Nah, pohon masalah ini kita bisa membuatnya dalam bentuk terbalik. Kalau pohon masalah bentuknya masalah, nah ini yang pertama objective tree. Jadi pohon masalah kita balik menjadi pohon tujuan. Jadi masalahnya apa kita ganti menjadi kita positifkan menjadi pohon solusi seperti itu. Sama opportunity tree juga seperti itu. Yang tadinya menjadi masalah kita coba positifkan menjadi apa peluang yang akan kita kerjakan jika ada kondisi seperti ini. Itu kemudian ini saya coba membuat exercise dari siklus 3 SGP ini untuk target Sustainable Livelihood Development dan Conservation. Itu
kalau ditarik lebih luas ke dalam rencana strateginya KSDAE di Kementerian LHK. Yang sebelah kiri ini adalah bagian dari rencana strategi. Misalnya untuk intervensi terkait dengan pengembangan kemitraan konservasi. Kalau kita evaluasi indikatornya apa, misalnya jumlah kelompok masyarakat yang akan didampingi, kemudian para pihak yang terlibat, kemudian jumlah peningkatan income dan sebagainya. Jadi kita dari tadi rancangan intervensi yang akan kita lakukan, kita buat lagi exercise intervensi ini kira-kira nanti indikator yang mau kita capai seperti apa. Nah, nanti terkait dengan capaian output, indikator capaian output, Mas Syukur tampaknya akan membahas lebih detail di dalam logical framework-nya dan materi-materi berikutnya. Ini saya tidak akan bahas satu persatu, hanya menjadi gambaran bagi teman-teman saja. Kemudian slide terakhir ini adalah mengenai project sustainability. Tadi Mbak Dani juga sudah menyebutkan bahwa penting supaya kita memperhitungkan atau mempertimbangkan bagaimana proyek ini bisa sustainable. Bahkan ketika proyek sudah berakhir, diharapkan masih ada manfaatnya, benefitnya, kemudian programnya masih berjalan kalau bisa. Nah, bagaimana supaya kita memastikan proyek ini sustainable? Yang terpenting, yang pertama adalah proyek atau program yang teman-teman usulkan itu menjawab kebutuhan komunitas atau taman nasional. Kemudian yang kedua, program yang diusulkan itu minimum bisa meningkatkan kapasitas organisasi atau komunitas yang terlibat di dalam program. Misalnya kegiatan pengembangan bisnis di desa misalnya. Berarti paling tidak program teman-teman ini meningkatkan kapasitas desa untuk bisa menyusun program-program peningkatan ekonomi di wilayahnya. Kemudian yang ketiga, small grant ini merupakan proyek yang kecil. Kalau dibandingkan dengan program atau proyek lainnya yang misalnya kalau bisa disebutkan JICA, TFCA, kemudian GEF, itu SGP ini sangat kecil programnya. Tetapi kita ingin dengan dana yang kecil itu bisa menciptakan multiplier effect untuk target-target program atau lokasi yang kita sasar. Jadi dengan dana yang sekecil ini bagaimana seoptimal mungkin manfaatnya sebanyak mungkin. Karena kita memahami bahwa konservasi, keanekaragaman hayati dan pengembangan komunitas atau livelihood improvement itu tidak akan bisa berhasil kalau hanya dikerjakan oleh Taman Nasional atau Kementerian LHK, tetapi harus dikerjakan bersama-sama dengan para pihak lain termasuk teman-teman NGO atau calon grantees. Nah, ini juga termasuk dukungan dari pemerintah daerah maupun local communities. Itu idenya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana supaya program di bawah SGP ini bisa menjadi stimulan untuk proyek berikutnya atau untuk sumber-sumber pendanaan berikutnya di Gunung Leuser maupun di Waikambas. Karena SGP ini sangat kecil, harapannya mungkin kita cukup realistis untuk bisa mengatakan bahwa dengan dana sekecil ini, dengan waktu sesingkat ini, kita tidak bisa melakukan program yang sangat besar. Tapi kita berharap bahwa ini bisa menjadi basis atau batu loncatan atau stimulan untuk munculnya program-program berikutnya atau funding sources lainnya. Saya ingin cerita sedikit mengenai tempat saya bekerja yang dulu. Saya dulu bekerja di Taman Nasional Halimun Salak. Di sana ada proyeknya JICA. Di sana salah satu programnya untuk yang community development adalah membangun model desa konservasi. Di dalam model desa konservasi itu, proyek JICA ini membangun mekanismenya. Jadi masyarakat diajak untuk membentuk kelompok yang efektif dalam konservasi, dukungan pengamanan kawasan, dukungan pengamanan dan monitoring satwa liar, tetapi di sisi lain juga dibantu untuk ditingkatkan pendapatan ekonominya. Jadi proyek membangun sebuah mekanisme insentif. Ketika masyarakat bersedia untuk ikut membantu patroli pengamanan hutan, patroli atau monitoring satwa liar, atau ikut menanam pohon di kawasan-kawasan yang terdegradasi, kemudian diberikan insentif dalam bentuk
dilingkan dengan pemerintah daerah supaya pemerintah daerah mau mengucurkan dana untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakatnya adalah peningkatan ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan alternatif income yang bersifat tidak merusak hutan. Misalnya masyarakat yang punya skill untuk mengembangkan jamur tiram. Nah, mereka dibantu untuk mengembangkan jamur tiram di sekitar rumahnya, di sekitar pemukimannya. Tapi dengan syarat itu tadi, kalau mereka sudah menunjukkan willingness atau menunjukkan kontribusinya di dalam mendukung Taman Nasional dalam pengamanan hutan maupun restorasi kawasan. Gitu. Yang terakhir, project sustainability itu tadi Mbak Dani juga menyebutkan paling penting adalah teman-teman harus menyiapkan exit strategi. Ketika project akan berakhir, siapa yang akan melanjutkan? Bagaimana program ini bisa dipastikan masih tetap berjalan. Jadi supaya menghindari tadi yang disebutkan Mbak Deni kick and run. Jadi hanya datang sesaat project selesai terus cabut seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan dalam materi hari ini. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, saya persilahkan. Terkait presentasi yang barusan itu, saya agak sedikit tergelitik dengan pengertian potential risk. Apakah potential risk kalau kita lihat pada bagian log frame itu kan di bagian yang paling kanan ya. Apakah itu pada setiap levelnya mesti ditulis potential risk-nya atau boleh satu saja? Misalnya begini, di tataran goal, di tataran objektif, di tataran output itu apakah harus ditulis potential risk-nya masing-masing atau satu saja cukup untuk mewakili semuanya? Kira-kira begitu Mbak. Ini klarifikasi aja. Ya. Terima kasih Pak Pras. Untuk detailnya, kalau menurut saya nanti lebih tepatnya Mas Syukur yang bisa membantu menjawab, karena itu nanti materinya Mas Syukur. Jadi nanti Pak Pras bisa bertanya jawab lebih detail dengan beliau. Kebetulan saya tidak menguasai materi itu. Tetapi yang tadi saya sampaikan adalah salah satu poin yang menjadi penilaian dari NWT adalah potential risk. Nah, potential risk-nya nanti mau diletakkan sedetail apa, nah nanti berkonsultasi dengan Mas Syukur. Iya Pak. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mas. Ya, sesi ini kita akan lebih banyak mungkin diskusi mengenai tema-tema yang teman-teman usulkan di draft proposal yang sudah dikirim. Apakah masih relevan atau harus kita misalnya ada masukan dari kita kemudian teman-teman ingin revisi, baik itu mungkin lokasi maupun tema spesifik yang diambil. Karena di sesi ini saya sama Mario coba akan mengeksplor apa yang sudah kita dapat, kemudian apa yang sedang berjalan di siklus 2, dan apa yang sudah close di siklus 1, dan apa yang sudah kita dapat di masing-masing tema. Sehingga harapannya setelah sesi ini, teman-teman bisa memetakan, bisa berkontribusi pada tema yang mana, dan bisa berkontribusi pada tema spesifik yang mana yang kita temukan. Itu tujuan dari sesi ini. Setelah saya akan mengantarkan peta hasil SKP sampai dengan kita, nanti akan kita bagi menjadi 2 room, satu untuk PNWK dan PNKL. Nah, untuk PNKL akan dibantu oleh saya, kemudian PNK akan dibantu oleh Bang Mario. Itu pengantarnya. Jadi dari awal Mas Adi, Mbak Dani maupun Mbak Ika sudah mengatakan apa tematik area yang ditawarkan di sesi 3. Saya tidak akan mengulangi ini lagi.
karena sudah dijelaskan di awal tadi secara clear juga. Saya akan mengantar kepada apa yang diperlukan dalam tema-tema yang ditawarkan di siklus 3. Ini adalah di slide ini saya tampilkan semacam dokumen white paper-nya dari GITEK khusus untuk tema yang berkaitan misalnya dengan livelihood. Ada yang sangat prioritas dan ada yang menjadi prioritas. Ada scoring di sana, yang sangat prioritas itu di skor 5 dan yang prioritas itu ada di skor 4. Yang sangat prioritas itu yang khusus tema livelihood. Misalnya soal agroforestry yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk mengembangkan misalnya desa hasil hutan kayu. Itu yang di Taman Nasional di Longsor. Kemudian yang sangat diperlukan juga soal bagaimana kelompok masyarakat ini untuk didorong kita mendukung pertanian yang sustainable. Kemudian yang nggak kalah pentingnya di DNLP atau di Taman Nasional itu juga bagaimana para pihak dan kelompok masyarakat itu terlibat dalam industri pariwisata. Itu yang sangat diprioritaskan di Taman Nasional Indonesia. Sementara yang di Taman Nasional Waikambas itu karena fakta di lapangan desa-desa yang berada di kawasan penyangga Taman Nasional Waikambas mayoritas pertanian, misalnya, maka pendampingan atau fasilitasi kelompok masyarakat untuk pertanian organik itu sangat direkomendasikan untuk dilakukan. Kemudian hal lain yang juga prioritas tinggi itu aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan hasil hutan kayu. Itu ada madu, bisa ada haru, ada juga mungkin animal breeding, gitu. Itu yang kita anggap sangat prioritas di Taman Nasional Waikambas. Tapi ada juga yang juga prioritas juga pada level 4, itu di Taman Nasional Gunung Leuser itu soal pembibitan yang dilakukan oleh community kelompok masyarakat dalam rangka untuk mendukung konservasi spesies-spesies yang berada di sana. Ini diarahkan untuk lebih pada restorasi yang ada di sana. Kemudian juga bisa teman-teman mengusulkan soal peningkatan kapasitas melalui training terhadap peningkatan produk-produk yang berada yang sudah existing, kalau diharapkan itu sudah dilakukan oleh community untuk kita tingkatkan pengembangannya di proposal ini. Itu yang HPK. Kemudian yang juga prioritas juga soal bagaimana menghubungkan produk yang ada di masyarakat itu dengan membuka akses pasar terhadap produk-produk yang berada di desa-desa penyangga Taman Nasional Gunung. Juga soal ekotourism yang dari tadi juga sempat berkali-kali di sini bahwa tema ekotourism masuk di dalam tema prioritas di siklus ketiga. Untuk yang di TNWK itu diharapkan itu ada misalnya kerjasama legal, bentuk-bentuk kerjasama antara kelompok usaha masyarakat yang berkaitan dengan hasil hutan kayu dengan pihak ketiga misalnya, itu membuka akses pasar-pasar hasil hutan kayu yang berada di wilayah-wilayah area yang kita intervensi di SGP Indonesia, khususnya untuk wilayah-wilayah yang lokasinya SGP Indonesia di Taman Nasional Waikambas. Itu ada 5 wilayah.
Kemudian kita juga mendorong untuk restorasi ekosistem, terus khususnya untuk tanaman-tanaman misalnya yang dibutuhkan oleh spesies yang memang unik di Taman Nasional Wakambas, seperti gajah. Itu kan mereka juga butuh suplai makanan yang kemudian bisa kelompok-kelompok masyarakat di sana itu membangun pembibitan yang itu berguna atau berkontribusi terhadap akses pangan untuk hewan-hewan yang dilindungi di Taman Nasional Wakambas. Di Wakambas juga kita dorong juga untuk ekoturisme. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah teman-teman juga harus melihat dokumen CNP yang sudah ada di beberapa lampiran yang kita share di website kita. Nah, untuk yang ekotourism itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Kalau teman-teman di white paper itu ada dibagi menjadi ada yang sifatnya itu jangka pendek, sifatnya jangka menengah, dan sifat jangka panjang. Ini ekoturism. Sifat yang ekoturism yang sifatnya jangka pendek, misalnya peningkatan awareness tentang lingkungan hidup kepada desa-desa untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekoturism. Kemudian juga kegiatan yang misalnya tentang peningkatan kapasitas mereka terhadap komunikasi bahasa Inggrisnya, karena hampir paket-paket wisata yang ditawarkan di desa-desa wisata di Taman Nasional itu pasarnya adalah pasar luar negeri, sehingga diharapkan usulan-usulan misalnya kapasitas bahasa Inggris itu bisa masuk ke dalam usulan programnya pendidikan. Kemudian juga training untuk peningkatan kapasitas tentang pengetahuan lokal yang berada di lokasi di mana usulan wisata itu dibangun. Jadi ekoturism itu bukan hanya bicara soal sumber daya alam atau keindahan alam yang kemudian ditampilkan, tapi juga budaya-budaya lokal juga bisa dibangun kembali untuk menjadi produk dan kelompok-kelompok masyarakat yang kita fasilitasi menjadi kelompok ekoturism juga paham terhadap budaya mereka yang bisa kemudian ditampilkan atau dikomunikasikan pada pengunjung. Itu yang jangka pendeknya. Untuk yang jangka menengahnya itu kita berharap ada semacam training hospitality. Bagaimana kelompok-kelompok masyarakat itu bisa memberikan pelayanan yang ramah terhadap pengunjung. Ini yang memang menjadi kelemahan di mana-mana. Community based ecotourism itu soal pelayanan ini kurang diperhatikan di beberapa tempat. Memang ini umum terjadi, sehingga proposal-proposal yang mengajukan soal ecotourism itu diharapkan bisa memberikan keterampilan tentang hospitality terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang didampingi. Kemudian kita juga pengen kelompok yang didampingi itu bisa menjadi guide yang baik. Ada training bagaimana menjadi pemandu yang bisa menjelaskan soal potensi atraksi, baik atraksi budaya, atraksi satwanya, dan atraksi alamnya yang ada di sekitar di desa-desa mereka, dan maupun di kawasan Taman Nasional di mana teman-teman mau menyusukan. Kemudian yang nggak kalah pentingnya juga training untuk membuat produk dan diversifikasi yang mendukung ekoturism. Itu yang mungkin bisa digali secara inovatif oleh teman-teman ini jika kemudian fokusnya adalah ekoturism. Nah, yang long time itu yang kita harapkan adalah karena di dokumen
CMP kita juga bilang bahwa ekoturism diharapkan memberikan pemasukan yang signifikan baik kepada komoditi itu maupun kepada taman nasional. Itu juga diharapkan teman-teman yang mengusulkan ekoturism mampu mengkoneksikan antara produknya dengan market yang disasar. Diharapkan usulan-usulan yang berhubungan dengan ekoturism juga dapat mengkoneksikan usulan itu dengan pasar yang akan digarap. Itu. Kemudian yang diharapkan juga salah satu usulan misalnya adalah membuat master plan untuk ekoturismnya di tingkat taman nasional baik Taman Nasional Gunung Leuser maupun Taman Nasional Waikambas. Jadi teman-teman bisa juga membuat usulan misalnya soal master plan ekoturismnya untuk tingkat taman nasionalnya. Kemudian soal perbaikan manajemen destinasi. Ini juga menjadi persoalan dari yang sudah kita identifikasi di beberapa lokasi-lokasi yang berpotensi ekoturism di Taman Nasional Waikambas dan Taman Nasional Gunung Leuser. Makanya kemudian usulan-usulan soal ekoturism itu bisa juga menyasar bagaimana usulan ini membantu kami bagi manajemen destinasi di lokasi tersebut. Itu guideline dari white paper yang ada. Kemudian ini saya coba ini memberikan pengantar soal apa sih sebenarnya yang ingin dicapai oleh SKP Indonesia berdasarkan log frame yang kita punya. Jadi kita tentu saja yang dari awal disebut oleh Mas Adi, baik oleh Mas Adi, baik oleh Mas Dadi, baik oleh Dika, bahwa khususnya SPP adalah ikut berkontribusi untuk perlindungan dan proteksi di ASEAN Heritage yang itu ada kalau di proyeknya SKP Indonesia itu ada di dua Taman Nasional TNK dan TNKL. Kemudian kita punya dua tujuan utama, satu konservasi biodiversity dan kedua adalah livelihood. Di conservation biodiversity kita punya 5 tematik area yang dimana di dalamnya sudah kita identifikasi apa yang ingin kita capai. Jadi ini adalah hasil identifikasi dari riset-riset yang sudah dilakukan oleh SKP Indonesia terhadap log frame-nya SKP Indonesia. Misalnya untuk General Park Management, itu yang pengen disasar adalah peningkatan kolaborasi stakeholder terhadap Taman Nasional. Dengan indikator sebenarnya jumlah para pihak yang bekerja sama dengan Taman Nasional. Itu makanya kemudian teman-teman itu didorong yang ikut masuk dalam SKP Indonesia itu punya PKS dengan Taman Nasional Gunung Leuser maupun Taman Nasional Waikambas, karena ini akan dimasukkan ke dalam achievement yang ada di log frame SKP Indonesia. Kemudian yang area kedua yang tentang wildlife research dan monitoring itu yang disasar sebenarnya di sini adalah spesies-spesies kunci maupun fauna yang ada di Taman Nasional Waikambas dan Gunung Leuser, tentang jumlahnya, tentang sebarannya, kemudian tentang bagaimana proteksinya, itu yang ingin disasar. Kemudian yang law enforcement yang area 3 ini yang memang kita sampai sekarang itu belum punya mitra yang menyasar ke sini. Di sana target kita sebenarnya adalah ada 2 target. Satu adalah jumlah community group yang itu mensupport proteksi di Taman Nasional untuk ilegal kegiatan ilegal. Kalau di Taman Nasional Waikambas
itu ada satu contoh menarik di sana yang bisa dimasukin di sini, misalnya soal bagaimana satu desa namanya Labuan Ratu 9 itu membuat satgas untuk perlindungan, membuat early warning untuk konflik gajah dan manusia, itu masuk ke dalam law enforcement. Tapi untuk yang TNGL yang dihitung adalah jumlah patroli setiap bulannya, sehingga law enforcement ini kalau di pengalaman kita di siklus 1 dan siklus 2 itu yang di TNGL itu masih kosong. Kemudian yang area yang keempat yang habitat species management itu soal bagaimana kita memproteksi area-area yang terdegradasi, yang berkaitan yang berhubungan erat dengan konservasi untuk wildlife maupun flora dan fauna yang ada di sana. Kemudian yang community outreach ini yang dihitung itu misalnya soal bagaimana desa itu memiliki perda yang berkaitan dengan konservasi. Itu yang beberapa hal yang ingin dihitung di tematik area kelima. Sementara untuk yang livelihood ada dua tema area yang untuk yang community development yang kita sasar jumlah community land use-nya. Kemudian di ecotourism itu ada jumlah pengunjung yang kita pengen count dan pemasukan dari wisata untuk taman nasional. Ini sebenarnya untuk guideline pegangan teman-teman, apa yang diusulkan, kemudian apakah usulan itu bisa kita account di dalam log frame SGP Indonesia, sehingga diharapkan nanti setelah kita proses ini selesai, hasil-hasil teman-teman bisa di-account ke sini. Nah, selanjutnya kemudian saya ingin ke dokumen CMP. CMP itu Collaborative Management Plan. Kita masing-masing punya 2 dokumen CMP. CMP ini adalah dokumen yang bisa menjadi guideline oleh teman-teman. Apa yang akan diusulkan di tiap-tiap AHP. Jadi di sini ada tematik area yang disasar, kemudian ada indikator yang diinginkan, kemudian ada baseline data yang sudah kita dapatkan dari riset-riset kita. Gitu. Maksud kita adalah teman-teman pahami dokumen ini dan indikator yang ingin dicapai di dalam setiap fokus area ini, sehingga usulan teman-teman itu tidak keluar dari area dan indikator yang ingin dicapai di tiap-tiap CMP. Itu yang kita harapkan teman-teman melihat dokumen CMP. Dokumen ini bisa dilihat di website kita. Ini yang GNLT, kemudian yang WKNP juga ada. Indikatornya agak sama, cuma ada perbedaan sedikit saja. Teman-teman bisa dilihat di sana. Kemudian yang ingin saya juga tekankan, apa yang ganti-ganti, apa yang sudah bekerja di siklus 1 dan siklus 2. Karena dari proposal yang masuk, 30-an proposal yang masuk, ada beberapa usulan yang itu lokasinya itu hampir sama, maupun sama dengan usulan yang sama persis, atau itu tidak berubah dari apa yang sudah kita dapat di siklus 1 maupun siklus 2. Misalnya untuk yang di TNG, kita sudah bekerja dengan OIC untuk collaborative action proteksi di area 3. Itu dia bekerja di Resort Bekancang, kemudian Sebetung, kemudian Cintaraja, untuk beberapa survei baik fauna maupun flora. Kemudian mereka juga melakukan restorasi di barat ini. Sehingga ini teman-teman nanti diskusi di kelas nanti bisa kita akan lebih fokus apa yang teman-teman usulkan, apakah kemudian sebuah atau enggak.
Tapi saya ingin memaparkan sekilas saja dulu, apakah ada yang tumbang tindih atau enggak. Kemudian yang Wali Sumut ini sebenarnya mendorong kemitraan konservasi, itu lokasinya di Barak Induk. Itu sampai sekarang hasilnya adalah kita sudah dapat 9 KTH di sana. Itu proyek sudah selesai. Untuk IEL ini ya lebih banyak bermain tentang awareness ke community. Mereka sudah bekerja di Laut Dapak, Bukit Lawang, Sampai Raya, Timbang Raja, Timbang Lawang, Batu Jongjong, dan Ujung Bandar. Hasilnya antara lain beberapa training guide sudah ada di sana, di desa-desa ini. Kemudian pendidikan lingkungan sudah sudah dilakukan oleh IEL di desa-desa ini. Kemudian sudah ada forum untuk komunikasi tentang konservasi di 7 desa ini. Kemudian juga sudah menghasilkan perdes tentang konservasi di 7 desa ini. Itu hasilnya di IEL. Kemudian yang Fast Week. Fast Week ini kegiatannya adalah manajemen kesehatan gajah di Tangkaha. Hasilnya kita sudah bikin SOP tentang manajemen kesehatannya, sudah melatih mohudnya di sana, ada sekitar 9 gajah, sekitar 12-an mohud atau 10 mohud dilatih. Proyeknya ini selesai. Ada satu proyek yang memang usulan sekarang, ini diskusi 3 itu kegiatannya hampir sama dengan Facebook. Nanti kita bisa bicarakan di kelas TNGL. Apakah itu sama atau enggak? Itu nanti bisa didiskusikan. Kemudian kita juga punya Ria Petai, bekerja di Skoci Lepan, itu tepatnya di Desa Pir Adik. Untuk penguatan konservasi, mereka hasilnya sampai sekarang itu mereka sudah bikin database di TNGL. Database ini untuk menampung hasil-hasil studi-studi tentang biodiversity, spesies yang sudah dilakukan oleh mitra maupun TNGL sendiri sampai sekarang. Jadi database ini sudah ada, kemudian bahannya sudah masuk di sana, beberapa publikasi sudah ada di sana. Kemudian database juga soal bagaimana tiketing masuk wisatawan itu sudah dibikin oleh Yapetai. Yapetai juga sudah melakukan beberapa survei di 2 resort ini, baik survei biodiversity, survei gajah, survei tanaman restorasi, itu sudah dilakukan oleh Yapetai. Kemudian di TNGL kita sekarang yang sedang jalan itu juga ada KPSK. Itu mereka mengembangkan kopi di Desa Telaga. Mereka fokus di kopi. Ini masih berjalan. Beberapa proposal yang masuk, banyak sekali yang masuk ke Desa Telaga. Sehingga kami harus nanti di training ini kami harus membedakan apa sih perbedaannya teman-teman, usulan teman-teman dengan apa yang sudah dilakukan atau sedang berjalan di Desa Telaga. Kemudian ada Paras yang itu fokus di kelompok perempuan. Mereka bekerja di Desa Sampai Raya, di Musam, sama Kota Gajah. Kegiatannya pendidikan lingkungan untuk konservasi untuk kelompok perempuan. Kemudian ada rehabilitasi lahan di desa-desa, 3 desa ini. Mendorong LTFP di 3 desa ini. Kemudian training kader konservasi di 3 desa ini untuk kelompok perempuan. Kemudian kita juga ada Petai, mereka bekerja sekarang di Desa Pir ADB, mendampingi 15 KTH yang berada di Pir ADB. Kegiatannya livelihood, fokus pada pengembangan HBK, dikolaborasikan dengan rehabilitasi yang ada di lahan-lahan yang menjadi
uh, yang dikerjasamakan oleh KTH ini. Jadi kalau ada usulan ke PIR ADP dan menyasar kelompok KTH, kita sudah ada peta di sana. Kemudian kita juga punya OIC lagi. Mereka bekerja untuk livelihood dalam artian pekarangan atau jadi ada mereka kerja fokus di isu-isu pengembangan pekarangan agar lebih organik begitu. Mereka bekerja di Telaga juga. Mereka bekerja di desa Bukit Mas dan Halaban. Itu masih berjalan. Kemudian kita juga punya Yayasan Sumatera Lestari, bekerja di Laudama dan Batu Jonjong. Itu untuk pertanian organik dan isu-isu HPK di kedua desa ini. Kita di TNGL juga punya mitra yang mikro, skalanya kecil-kecil, duitnya cuma 5.000 euro. Ini sudah selesai semua, rata-rata. Misalnya ya petai itu kita waktu itu minta untuk menangani konflik harimau dengan manusia. Itu di Desa PIR ADP. Itu sudah proyeknya sudah selesai. Kemudian kita juga minta LSAK untuk memetakan kapasitas BUMDes beberapa desa, termasuk desa-desa sekitar Taman Nasional, ada Namosi, Sialang. Kemudian ada YHWMD, itu waktu itu kita minta untuk menangani konflik di lembaga pariwisata Tangkahan yang berada di Namo Sialang. Itu konfliknya sudah ada kesepakatan, sudah ada konsensus, proyek ini sudah selesai. Kemudian kita punya Pekat, waktu itu bekerja di Telaga untuk isu pengembangan gula semut di sana. Jadi setelah di Telaga itu sudah ada Pekat, sudah selesai, ada OIC yang berjalan, ada KPSHK yang masuk di isu kopi sekarang. Kemudian kita juga sudah punya Walhi yang sudah masuk di Kota Bolu untuk mendampingi pembentukan kemitraan konservasi di sana. Kelompoknya sudah terbentuk, kemudian proposal kemitraannya sekarang sudah diserahkan ke Taman Nasional untuk diproses ke KLHK. Kemudian kita juga punya Politeknik Wilmar untuk pengembangan batik ekoprint di Desa Timbang Jaya. Ini masih berjalan. Untuk yang di TNGL, kita punya LPPSH yang bekerja di Braja Harjosari dan Rantau Jaya 2 untuk isu ekoturisme. Beberapa kegiatannya mereka bikin sistem manajemen ekoturisme, kemudian ada training guide, ada bikin paket, ada promosi sampai ke marketnya. Kemudian ada kita masih punya Peka, itu bekerja di Braja Harjosari dan Labuan Ratu 9 untuk peningkatan livelihood pada kelompok-kelompok masyarakat di dua desa ini. Fokusnya sebenarnya adalah pengembangan hasil hutan bukan kayu dan pertanian di sana. Kemudian kita punya YKMI di Rantau Jaya Makmur untuk penguatan kelompok masyarakat dalam konservasi di TNWK. Fokusnya sebenarnya membentuk forum stakeholder di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten. Mereka juga mendorong perdes yang inline dengan konservasi di TNWK. Kemudian kita punya YKWS, bekerja di Tegal Yoso, kemudian juga untuk pengembangan HBK di Desa Tegal Yoso. Proyeknya masih berjalan karena ini baru masuk triwulan pertama, jadi
masih ada sekitar 8 bulan ke depan masih jalan. Kemudian yang sudah close, kita punya alat untuk survei monitoring badak, dan alat sepertinya mengajukan lagi diskusi 3 dengan survei juga, tapi dengan metode yang berbeda. Kemudian dulu kita juga punya pilih untuk penguatan resort di Susukan Baru dan Kuala Panet. Itu mereka bikin studi dan mereka bikin rencana kerja resort kedua resort ini. Prosesnya sudah selesai. Kita juga punya kanopi. Ini sebenarnya mereka bikin dokumen bagaimana implementasi SGP Indonesia di masa-masa pandemi. Ini tidak ada berkaitan dengan lokasi karena dokumen ini harapannya bisa dipakai oleh teman-teman di siklus 2 karena akan dilakukan pada masa-masa pandemi COVID-19. Nah, itu adalah guideline saja yang bisa dipakai oleh teman-teman ketika melakukan kegiatan di lapangan. Jadi kita punya guideline-nya. Kemudian kita punya Yapaka dulu yang kegiatannya adalah penyadapan tentang badak di TNWK. Itu sudah selesai proyeknya. Kemudian kita juga punya FRDP untuk pengembangan sistem peringatan konflik gajah manusia. Ini juga sudah selesai. Itu lokasinya di Labuan Ratu 9. Kita juga punya YK waktu kemarin untuk dokumentasi burung di TNWK. Proyek ini sudah selesai, baru selesai. Itu gambaran besar apa yang sudah kita capai sampai saat ini, sehingga teman-teman bisa memetakan apakah usulan yang teman-teman sekarang usulan itu tumpang tindih atau enggak. Harapannya kita bisa diskusikan lebih lanjut atau lebih spesifik di kelas masing-masing nanti yang akan dibantu oleh Mbak Tini. Terima kasih Mbak Tini. Demikian.